Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sabrina Rambe dengan NIM 0101911007 dari KPIA semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Falaqibatu muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena yalah kita diberi kesempatan, kesehatan dan juga kenikmatan yang tidak tara dari Allah SWT sehingga kita bisa hidup dengan tenang dan dengan baik di dunia ini. Salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana beliau yang telah membantu kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dengan singkat ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yaitu berjudul optimisme dan berbaik sangka kepada Allah. Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah sumber hukum agama Islam. Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada umatnya mengenai Al-Quran dan Sunnah Nabi dan juga sebagai pegangan hidup bagi umat manusia. Islam telah menjelaskan mengenai perkara-perkara yang membawa manfaat yaitu berupa badan, kesehatan, harta, agama, akal, dan sebagainya. Al-Quran mengajarkan kita sikap optimisme dan dilanjutkan dengan doa. Kita sudah terbiasa melihat teman-teman kita yang sudah mencapai jenjang di dalam kehidupannya. Ada yang sudah wisuda, ada yang sudah menikah, ada yang sudah sukses dengan harta kekayaannya, dengan mobil mewahnya, dan bahkan sudah ada yang mendapatkan karir yang di atas puncak. Namun, di balik itu semua, kita pasti akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok kita begini-begini saja? Kita sudah melihat teman-teman kita yang sudah mencapai jenjang dalam kehidupannya, dan ya kita pasti akan merefleksikan itu ke diri kita. Dan ketika sudah di hasil akhir, kita merasa hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Padahal kita sudah bekerja keras. Dan akhirnya berujung pada kecewa pada diri sendiri. Dan Islam sendiri juga mengajarkan kita sikap optimisme dan berbaik sangka kepada Allah. Orang yang optimis adalah orang yang selalu memiliki pengharapan baik terhadap suatu hal. Dan dari lawan kata optimis ini adalah pesimis atau mungkin bisa dibilang putus asa. Putus asa adalah ketidakmauan hati dan raga dalam meyakini dan mencari rahmat Allah. Orang yang optimis adalah orang yang melestarikan ketaatannya dan menjalankan serta menjauhi perintah dan larangannya melalui keimanannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap jalan kesuksesan itu berbeda-beda. Fokuslah dengan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Dan jangan lupa, mintalah bantuan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sungguh itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang optimis adalah orang yang ingin mendatangkan kebaikan dan ingin menghindari yang namanya keburukan. Namun, kita ingat lagi bahwasanya tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah. Orang yang optimis adalah orang yang bisa dan dapat menghadapi suatu persoalan maupun kesulitan yang dihadapinya dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam menggapai impian pun kita harus optimis dengan apa yang kita lakukan. Sabar dalam setiap prosesnya. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki 3 poin penting dalam menjalani kehidupan. Sabar, bersyukur, dan ikhlas. Kesabaran adalah
poin utama dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirhullahu waman a'diya ahadun ataan khairan wa amsa'an nasabri." Artinya, barang siapa yang bersabar maka akan kumudahkan kesabaran baginya. Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dan lebih luas suatu perilaku dan sifat sabar. Nabi Muhammad SAW selalu menyukai sikap optimis karena memiliki pengharapan yang baik terhadap suatu hal dan manfaat yang dibaliknya. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya agar berbaik sangka kepada Allah pada tiap keadaan. Sering sekali dari kita, bahkan teman-teman kita, yang selalu merasa kecewa atas apa yang dimiliki. Dan seringkali juga kita beranggapan, seharusnya saya begini ya, atau saya seharusnya seperti ini. Jika kita seperti mengungkapkan kata-kata seperti itu, berarti kita sedang memenuhi standar yang orang lain acungkan untuk kita. Dan ketika kita tidak bisa mencapai standar itu, maka kebanyakan dari kita biasanya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindungi dari sifat-sifat seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berbaik sangka kepada Allah adalah dapat menentukan nasib kita di hari akhir. Maka dari itu, berbaik sangkalah kepada Allah dalam setiap keadaan, karena itu akan menentukan kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Berbaik sangka kepada Allah akan membantu kita dalam menghadapi kehidupan. Berbaik sangkalah kepada Allah dan janganlah berburuk sangka kepadanya. Berbaik sangka kepada Allah adalah kenikmatan. Hati, kata-kata, pikiran harus tertata dengan baik agar mendapat petunjuk dari Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kala inna ma'iya Rabbi sayahdin." Sesungguhnya tidak akan tersusul karena sesungguhnya Allah bersama. Kembalilah kepada Allah walau sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan. Berharaplah kepada Allah selagi itu masih ada kebaikan di dalamnya untuk mengharap ridhonya. Jangan hilangkan kecerahan masa depanmu hanya karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaslah dalam menjalani sesuatu, karena dengan ikhlas hati kita menjadi tenang. Bersabarlah dengan setiap prosesnya, yakinlah bahwa Allah bersama kita. Selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasan waktu, maka saya cukupkan sampai di sini. Semuanya kita kembalikan dan serahkan kepada Allah dengan berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan kata dan segala khilaf, karena semuanya adalah kesalahan dari saya. Maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, kata-kata yang mungkin menyinggung para teman-teman sekalian yang mendengar video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.